Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam kondisi yang bersukacita dan penuh semangat untuk terus rindu mencari hadirat Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara saat ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di tengah penderitaan yang sedang terjadi. Kami seringkali tidak mengerti mengapa kami harus melalui masa-masa yang sulit. Tetapi kami percaya bahwa ada kemuliaan di balik semua itu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat rencana-Mu yang indah. Tuntunlah kami untuk dapat merasakan kehadiran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali penderitaan dipandang sebagai akhir dari segalanya. Namun firman Tuhan mengatakan hal yang sebaliknya. Penderitaan bisa menjadi jalan menuju kemuliaan yang lebih besar. Asalkan kita menghadapinya bukan dengan bertahan, tetapi dengan pengharapan yang penuh kemenangan di dalam Kristus. Melalui renungan ini, saya mengajak setiap saudara semua untuk dapat melihat penderitaan itu dari sudut pandang yang baru, sebagai ladang di mana iman kita sedang diuji, sedang diteguhkan, dan akan menghasilkan buah-buah roh dalam kebenaran Tuhan, buah-buah roh kehidupan yang baik. Besar harapan kami agar renungan ini bisa menjadi berkat, menguatkan iman, dan menumbuhkan pengharapan yang teguh dalam hati Anda semua, bahwa di balik setiap tetesan air mata dan setiap kepahitan dalam hidup ini, ada kemuliaan Kristus yang menanti. Saudaraku, pada suatu acara stand up komedi di suatu kafe, pelawak itu menceritakan suatu lelucon dan semua penonton tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan lelucon itu. Dan beberapa saat kemudian, orang itu mengulangi lagi lelucon yang sudah dia ceritakan. Namun kali ini hanya beberapa orang saja yang tertawa. Tidak sebanyak yang pertama saat dia melontarkan lelucon itu. Kemudian 5 menit kemudian, pelawak ini mengulangi lelucon itu lagi, dan kali ini tidak ada seorang pun yang tertawa. Lalu pelawak itu dengan serius berkata dengan penuh makna, katanya, "Bila kita tidak tertawa berulang-ulang untuk lelucon yang sama, lalu mengapa Anda terus menangis untuk masalah yang sama?" Saudaraku, betapa seringnya orang meratapi dan menangisi nasib yang dialami dalam hidupnya. Tahukah saudara, semakin sering Anda meratapi dan menangis atas nasib hidupmu, maka engkau akan semakin tenggelam dalam hidup yang tanpa harapan. Kalau sekarang ini Anda merasa nasib Anda itu kurang beruntung, kembalilah pada Tuhan, karena hanya kuasa Tuhan sajalah yang sanggup mengubah nasibmu.
jika engkau memiliki hidup yang berkenan kepada hadirat Tuhan. Mengapa untuk mengubah nasib harus dengan pertolongan Tuhan? Sebab hanya Tuhanlah yang mampu mengubah nasibmu, karena hanya Tuhanlah yang merancang hidupmu. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita baca firman Tuhan pada Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita jika saat kita hidup dalam penderitaan. Penderitaan bisa karena kesalahan kita, penderitaan juga bisa karena pencobaan, dan juga karena ujian hidup. Jika kita menjalani penderitaan itu dengan iman dan hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan memperoleh kemuliaan dari Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Dengan catatan, saat menjalani penderitaan itu, saudara tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, sehingga yang menderita karena dosa dan juga karena kesalahannya sendiri cepat-cepat bertobat dan kembali dalam hadirat Tuhan. Yang menderita karena cobaan dan ujian kehidupan tetaplah hidup dalam kebenaran, meskipun situasinya sedang sulit, sedang banyak tekanan, sedang banyak persoalan. Tetapi karena terus bertahan hidup dalam kebenaran, maka saudara akan lulus dari ujian hidup ini dan menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Artinya, Tuhan yang akan mengubah nasibmu dari penderitaan menjadi sukacita dan kemenangan. Saudaraku, lihatlah kisah hidup Yusuf. Yusuf berulang-ulang mengalami masalah dalam hidupnya, mengalami persoalan dalam hidupnya yang mirip-mirip. Ia mengalami masalah terus-menerus, dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak di tanah Mesir. Di Mesir ia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan dalam penjara. Dan di penjara ia dilupakan oleh juru minum yang sudah diberitahu arti mimpinya. Namun, dalam penderitaan yang berulang-ulang seperti itulah, Yusuf tidak menangis berulang-ulang meratapi nasibnya. Pada akhir kisahnya, Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir oleh Fir'aun. Ia berkata, memang saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf dalam penderitaannya tidak sebentar itu, tidak putus asa sambil menangisi, meratapi nasibnya. Dalam menjalani hidupnya, Yusuf tetap percaya akan rancangan Tuhan yang baik, yang pernah dinyatakan dalam mimpinya. Makanya Yusuf dalam kemalangan saat itu, dia tetap memelihara hidupnya dengan cara hidup dalam kebenaran. Saat menjadi budak di rumah Potifar, Yusuf tidak meratapi nasibnya sebagai budak dan hidup dalam kemarahan atas perlakuan dari kakak-kakaknya yang seharusnya melindungi Yusuf sebagai adik, tetapi malah mencelakakannya dan menjualnya sebagai budak. Tetapi karena Yusuf itu orang yang berintegritas, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Yusuf dipercaya dan diangkat sebagai kepala rumah tangga di rumah seorang pejabat tinggi yang bernama Potifar. Di rumah itu, Yusuf itu statusnya budak.
tetapi dia menerima suatu anugerah sebagai kepala rumah tangga di seorang pejabat tinggi. Saat hidup dalam penjara, Yusuf tidak meratapi nasibnya sebagai seorang tahanan atau sebagai seorang pesakitan. Tidak hidup dalam kemarahan karena sudah difitnah oleh istri Potifar. Tidak hidup dalam kekecewaan karena sudah bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi malah dijebloskan dalam penjara. Untuk kesekian kalinya, meskipun hidup dalam ketidakadilan, dalam penderitaan, Yusuf itu tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga dia diangkat sebagai seorang yang ikut mengelola dan mengatur penjara itu. Dia bukan sebagai tahanan, tetapi sebagai orang yang membantu kepala penjara dalam mengelola operasional penjara tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan untuk Yusuf itu menjadi marah, menjadi putus asa, kemudian Yusuf meratapi dan menangisi nasibnya. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia tidak memperdulikan dan menangisi nasibnya. Tetapi dia fokus pada hidup dalam kebenaran. Dia semangat untuk menjalani apapun hidupnya, apapun kondisinya saat itu. Dan Yusuf itu tetap menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan Yusuf juga tetap percaya, meyakini dengan imannya akan rancangan Tuhan yang baik pasti dinyatakan dalam hidupnya. Saudaraku, apa yang dialami Yusuf, bagaimana nasib Yusuf yang terus-menerus ditimpa berbagai macam kemalangan itu bisa berubah pada akhirnya. Hal ini juga bisa terjadi pada kehidupan Anda semua. Kuncinya adalah mengubah penderitaan menjadi kemuliaan itu ialah hiduplah dalam kebenaran, dalam kondisi atau apapun situasinya sekarang ini. Tetaplah Anda hidup dalam kebenaran. Kemudian tetaplah pegang janji-janji Tuhan. Dan teruslah bersemangat dan teruslah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam menjalani hari lepas hari. Percayalah dengan segenap imanmu, dengan segenap hatimu, Tuhan itu punya rancangan yang baik atas hidup Anda semua. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Ya saudara, sungguh kalau Anda bertahan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka nasibmu hari ini bisa merupakan proses pendewasaan dalam kehidupan rohani Anda. Untuk Tuhan akan mengubah supaya Anda semua bisa hidup menerima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, kita tahu sekarang, kalau kita tetap setia dan terus bertekun dalam Tuhan, maka kita akan mengerti dan kita akan mengalami suatu pemulihan. Saudaraku, apapun masalahmu saat ini, apapun kondisi Anda saat ini, apapun persoalan serta beban hidupmu saat ini, jangan tangisi hidupmu. Jangan putus asa. Tetaplah bersemangat. Dan bertobatlah kembali kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran.
percaya akan rancangan Tuhan. Karena kalau Anda semua setia dan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan mengubah nasib Anda semua. Saudaraku, apakah saat ini Anda sedang meratapi nasib atas hidupmu? Berhentilah meratap. Mintalah penghiburan dari Roh Kudus agar tidak larut dalam kesedihan. Masalah justru berpotensi membuat kita lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih kuat lagi. Dan pada akhirnya akan ada kemuliaan di balik masalah tersebut karena Tuhan mengasihi Anda semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, ampuni segala sungut-sungut kami, ampuni atas segala keraguan dan perasaan putus asa kami. Bapa, sekarang ini kami menyadari dan percaya akan kasih dan rancangan Engkau yang baik dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar semangat kami bangkit kembali untuk bekerja dengan giat, menjalani hidup penuh sukacita, dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama Engkau. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat, kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang pergumulan dengan berbagai macam persoalan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku,
Saya sangat senang sekali dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan pada sahabat Anda agar renungan ini dapat menjadi berkat juga bagi mereka semua. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.